spirit of the winner, spirit of fight, itu yang saya terapkan ke atlet-atlet saya. Kamu tidak ada kata lain di mana kamu bersahabat dengan sakitmu. Tidak ada kata menyerah, harus yang ada dalam pikiran, gimana bertarung, gimana menang gitu. Tantangan sebuah pekerjaan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi bila perlu harus berprestasi. Di zaman sekarang banyak referensi yang bisa kita temui, bila perlu bergurulah hingga ke negeri Cina. Jumpa lagi dengan saya, Grace, kita di podcast TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Ya, senang sekali hari ini saya bersama dengan kakak saya yang datang jauh dari Ternate, Letu Marinir Muklis. Selamat datang di podcast Angkatan Laut, Komandan. Apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah kabar baik, Mbak Grace. Ya, jadi katanya mau akan naik pangkat dipercepat ini. Insya Allah kalau untuk diusul untuk pangkat perwira juga mungkin. Selamat ya, Komandan. Baru-baru ini menerima penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Laut. Ya, suatu kebanggaan besar ya, karena seorang prajurit landasan utama dikembangkan. Jadi saya sangat bangga, Bang Grace. Apa sih tadi yang diberikan oleh Bapak Kasal? Oke. Bawa ya? Bawa dong. Oke. Ini. Wah, ini seorang penghargaan prajurit sekali ini seumur hidup. Yang suatu kebanggaan tidak ternilai dari apapun itu, karena kebanggaan yang utama. Seperti kata Komandan Kop Marinir, kebanggaan, kegembiraan, dan kedidayaan. Ini salah satu kebanggaan. Ya, ada di dada seorang prajurit, ya. Betul. Betul sekali. Penghargaan dari pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut. Betul. Selamat ya, Komandan. Terima kasih banyak, Mbak Grace. Boleh diceritakan, Komandan, bagaimana sih perjalanan menjadi seorang pelatih wusu? Ya, sebelumnya dulu saya mantan atlet wusu juga. Saya dari atlet wusu dari tahun 2005 sampai terakhir saya pensiun atlet itu di 2016. Setelah itu pensiun, saya lanjut sekolah. Habis sekolah ternyata masih kasih percaya untuk jadi pelatih. Jadi kalau untuk jadi pelatih wusu khususnya di nasional saya dari 2018 akhir. Tapi kalau untuk jadi pelatih dari mulai pembinaan daerah, saya udah dari 2015 udah mulai seperti itu. Oke, jadi awalnya itu dari menyenangi bela diri. Betul. Boleh diceritakan bela diri apa aja ini yang sudah dikuasai? Kalau untuk bela diri yang saya kuasai sendirinya, saya mulai senang silat, wusu, muay thai, kickboxing, Brazilian jiu-jitsu, karate. Saya bisa menguasai semua. Dan alhamdulillah bela diri itu saya prestasi juga di cabur-cabur itu. Jadi tidak hanya coba-coba ya, Dan ya? Iya, betul. Ya, ini bela diri ini kan identik dengan pertahanan yang dimiliki oleh TNI sebagai prajurit TNI. Betul. Nah, apakah itu ada hubungannya? Sangat berhubungan. Apalagi kita sebagai seorang prajurit ya. Seperti kayak olahraga yang sehat, yang tekun, yang khusus wusu. Wusu diajarkan banyak teknik-teknik untuk mempertahankan bela diri seperti itu. Jadi kalau sangat berkaitan sebagai seorang prajurit, sangat banget gitu. Seperti itu. Terus menjurus ke spesifik ke wusu itu bagaimana ceritanya, Komandan? Kalau dari wusu saya menjurus sih satu ya, pertama prestasi. Waktu zaman saya atlet, peluang besar saya di wusu. Apalagi kita tahu olahraga bela diri wusu ya. Wusu itu ada dari dua suku kata. Wu itu adalah seni bela diri atau ilmu perang. Su artinya seni. Jadi wusu adalah seni mempertahankan diri seperti itu. Jadi peluang besar saya masuk di situ, alhamdulillah sampai bisa berprestasi di nasional dan internasional. Seperti itu. Jadi berapa tahun tuh menjadi atlet sebelum beralih profesi ini menjadi pelatih? Kalau saya mulai masuk tentara tahun 2003, saya mendalami udah jadi atlet dari wusu sendiri dari 2005, berarti sampai sekarang mungkin sekitar 17 tahun. Wow. 17 tahun. Ya, nah itu atletnya
berapa lama itu? Kalau atlet saya terakhir pensiun 2016. 16. Berarti sekitar 13 tahun. 13 tahun. Siap. Boleh bisa dihitung nggak itu berapa medali yang sudah diterima? Betul. Ratusan ya mungkin ya? Kalau dibuka lemari udah banyak. Penuh pasti, ya? udah penuh. Aduh. Karena selain saya di wusu, saya berprestasi juga di bela diri lain. Kayak saya pemegang sabuk nasional Muay Thai dari 2015 sampai sekarang. Terus saya juara di beberapa olahraga seperti kickboxing dan karate dulu saya juga sempat menjuarai. Jadi sangat banyak sih. Bahkan kabarnya MMA juga ya? Ya, ada beberapa kali saya event MMA. Setelah itu diberi percaya untuk sekolah, setelah itu saya pensiun atlet. Dan fokus menjadi pelatih wusu. Betul. Tidak banyak ya komandannya yang dari atlet lanjut menjadi pelatih. Tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Sangat gitu, jarang. Nah, kenapa mengabdikan diri sebagai pelatih wusu? Karena menjadi pelatih itu harus butuh feel, harus butuh karakter. Tidak asal melatih seperti itu. Banyak yang atlet hebat tapi belum tentu dia bisa jadi pelatih hebat gitu Mbak Grace. Alhamdulillah saya diberi talent itu bisa menjadi seorang atlet yang punya prestasi. Di saat menjadi pelatih, alhamdulillah saya bisa membawa atlet saya untuk berprestasi di nasional bahkan internasional. Ya. Seperti itu. Ya beliau ini hebat sekali ya. Jadi yang berprestasi itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi bisa memprestasikan anak-anak didiknya. Ya, Sudah betul. berapa ini anak-anak didiknya nih? Kalau saya untuk di nasional ya udah banyak karena saya jadi pelatih nasional dari tahun 2019 awal dari SEA Games Filipina. Alhamdulillah SEA Games Filipina kita bisa dapat medali di sana juga. Habis itu lanjut ke SEA Games Vietnam, terus terakhir SEA Games Kamboja. Sedangkan single event banyak kita. Sedangkan di dalam TNI AL saya juga bina perjurit TNI AL di bela diri. Alhamdulillah prestasi banyak, terutama dari Pasmar 2, Menkap 2, banyak atlet binaan saya yang udah berprestasi di daerah maupun nasional gitu. 6 emas, 6 perak, 6 perak, 2 perunggu. Nah, 662. ya, angka keberuntungan nih kelihatannya. Boleh diceritakan Komandan strategi apa yang diterapkan kepada anak didiknya sehingga bisa meraih banyak medali itu? Untuk medali yang tadi kita ya terperincinya kita di seninya dapat 2 yang dari Taulo. Di nomor tarung kita dapat 4 emas untuk menang emas itu. Saya sertifikasi pelatih teknik di tarung nomor santa. Sebentar, pelatih teknik. Siap, jadi pelatih itu ada apa aja Komandan? Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan pelatih teknik itu seperti apa? Kalau rata-rata pelatih teknik dia bisa menguasai teknik yang diajarkan. Oke, baik. Atau dia rata-rata banyak dari mantan atlet seperti itu. Ya sebenarnya semua satu komponen. Oke. Karena berperan tidak. Kalau saya sendiri saya tidak mengakui saya pelatih teknik karena kita membersihkan atlet itu banyak komponen-komponen yang mendukung termasuk ada dari psikologi juga. Seperti itu butuh. Kalau udah seorang atlet butuh psikologi menyangkut mentalnya. Jadi mental health-nya juga harus dibangun. Betul. Jangan sampai pada saat bertanding itu kondisi psikisnya nggak bagus. Pengaruh. Begitu ya komandannya. Pengaruh, betul. Oke. Jadi strateginya apa ini memenangkan SEA Games? Kalau untuk SEA Games yang terakhir ya kemarin ya. Sebelum kita SEA Games kemarin kita ada training camp 2 bulan, hampir 2 bulan ya di Cina. Memang di sana kita belajar ke Cina itu karena satu dia punya basic wusu yang kuat. Rata-rata di kejuaraan dunia di Asian Games Cina merajai di situ. Jadi bukannya wusu ini asalnya dari Cina ya? Ya, tapi beberapa akhir ini ada 2 negara, Cina sama Iran. Oh, kemarin Iran. Kita mau ke Iran cuma mungkin ada beberapa pertimbangan dari pengurus akhirnya kita ke Cina. Baik. Ya, akhirnya kita dilatih di Cina, di sana banyak yang kita dapat. Dari segi teknik, saya rasa atlet saya Indonesia udah menguasai lah kita beberapa pertandingan yang sebelum SEA Games. Akhirnya strategi kita pakai, saya juga mempelajari, kita ada pelatih asing juga, kita mempelajari lawan-lawan dari Vietnam karena SEA Games terakhir Vietnam kita kompetitor terberat dari Vietnam. Dari situ kita mempelajari, kita terapkan ke atlet, akhirnya alhamdulillah bisa berhasil kemarin di Kamboja itu, Mbak Grace. Seni itu kan yang indah, yang gemulai, sedangkan itu kan
perang ilmu yang perang. gagah gitu Ya. kan. Ini di-combine, sebenarnya apa sih filosofi Wushu ini, Komandan? Kalau tadi ya yang Mbak Grace bilang ya, Wushu, Wu itu adalah ilmu perang atau bisa kita kerucut militer kalau yang saya pernah baca ya. Sedangkan Su adalah seni. Jadi filosofi Wushu adalah seni ilmu perang. Ya, jadi di saat kita belajar Wushu bukan aja kita belajar tentang bagaimana kita untuk mempertahankan diri atau bagaimana kita untuk membela diri, tapi bagaimana kita juga menguasai diri di situ. Oh, ya ini Jadi, penting sekali ya. Ya, jadi yang saya pelajari selama ini bukan hanya tentang bagaimana berantem, tentang bagaimana untuk bertarung, tapi bagaimana untuk menguasai diri. Semuanya di situ diajari dalam teknik bela diri Wushu. Manfaatnya sendiri Wushu ini untuk tubuh kita? Di dalam olahraga bela diri Wushu, selain kita diajari pertarungan, teknik-teknik pertarungan, kita diajari dengan teknik gerakan. Oke. Banyak diajari seperti kayak ada teknik tai chi untuk mengontrol olah napas, bahkan juga teknik yang lain banyak. Jadi manfaat pertama sih kesehatan sih. Yang Sehat. pasti. Yang pasti harus sehat. Sehat. Terus yang kedua lebih ke psikologi, bisa lebih tenang. Nah ini saya ingin mengupas ini lebih dalam. Tadi Komandan sudah membahas juga tentang psikologis atlet, bicara mental health. Nah sejauh mana peranan Wushu ini untuk kesehatan atletnya? Kalau kita di Wushu, di Platnas ya, Platnas alhamdulillah dari pengurus, dari para pelatih juga, dari manajer, kita memakai dari tim psikologi karena mereka lebih menguasai ilmu kan. Orang bilang serahkan pada ahlinya. Jadi kita pelatih selain kita menguasai atlet, kita konsultasi dengan para tim psikologi dari universitas luar seperti itu atau dari yang terkait, bisa mengetahui apa kendala aja. Karena kadang-kadang di lapangan atlet berbeda-beda itu problemnya seperti itu, Mbak Grace. Seperti apa biasanya? Ada yang problem ya, maaf karena rata-rata kan masih Muda-muda, usia muda kan, masih ada labil. ada problem Percintaan. seperti itu, keluarga. keluarga. Oke. Kadang gitu ada banyak problem. Macam-macam. Jadi pelatih harus kolaborasi sama tim psikologi ini untuk bagaimana mengatasi problem. Bagaimana upaya pelatih menghadapi problematika anak didiknya ini? Betul. Bagaimana biasanya? Kalau yang saya alami seperti ini ya, kadang kita pelatih itu harus bersikap tadi seperti bapak, harus seperti teman, seperti sahabat gitu kan. Jadi bisa mengerti apa sih problemnya dia. Kadang, oh ini atlet ini dia sama kayak kita tentara lah, Mbak Grace. Oh ada yang dulu kalau jadi pelatih ada yang siswa main watak, kita kan bisa tahu dari situ. Jadi oh ini dia bener nih ada masalah. Oh ini dia hanya karena capek, dia pura-pura. Jadi peran penting jadi pelatih. Kalau dia memang betul nih, ini hanya pura-pura capek, kita nge-push dia, paksa kasih tadi apa tindakan hukuman yang bersifat fisik gitu. Gitu. Kalau oh ini betul dia ada masalah pribadinya yang betul ditangani, ya kita suruh dia istirahat. Ya. Seperti itu. Ya menarik sekali ya. Bukan hanya karena Wushu itu mempunyai peran yang ada hubungannya dengan psikologis, tetapi pelatih juga secara tidak sadar ini sudah menjadi bagian dari dirinya sehingga mampu mengendalikan psikisnya anak muridnya, begitu ya. Benar banget. Nah, saya tertarik tadi disebutkan di belakang layar tadi kita bicara hubungan Wushu dengan Yin dan Yang. Itu seperti apa ya, Komandan? Ya itu lebih kayak di Wushu itu juga diajari dengan kita menenangkan diri seperti apa. Jadi kayak ada aliran Yin dan Yang seperti itu. Itu diajari semua di situ. Lebih kalau kita di Platnas kita lebih ke mungkin diajari di waktu-waktu di luar latihan seperti itu, gimana untuk mengolah ketenangan seperti itu. Ya. Itu banyak ilmu filosofi yang diajarkan sih sebenarnya. Yin dan Yang itu kan keseimbangan antara banyak hal sehingga betul. bisa berjalan beriringan. Betul. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana itu dan penerapannya? Kalau kehidupan sehari-hari sih tergantung per orang ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Untuk Komandan sendiri? Kalau untuk saya alhamdulillah saya terapkan itu gimana untuk bisa saya jadi atlet ya. Itu yang saya pakai, gimana di saat saya
lagi down, karena kita jadi atlet nggak selamanya pasti kita mengalami suatu kemenangan. Nah, di saat pasti karena lawan kita pasti lebih berlatih lagi. Gimana di saat saya pernah suatu saat momen saya kalah di situ, di mana saya untuk melatih ketenangan saya dan bisa membuat saya give up lagi dan bisa menjuarai seperti itu. Pernah mengalami kekalahan, Komandan? Oh, saya pernah. Boleh diceritakan? Dulu pernah saya sampai hampir masuk rumah sakit, tapi tidak ya, sempat jatuh saya kena tendang. Ini mungkin ada bekasnya. Hidung saya udah penyok. Ya. Jadi itu pertandingan kapan itu, Komandan? Itu kalau salah tuh kejuaraan nasional sih tahun 2000. Ada 2 kali saya, tahun 2009 sama PON 2012. Apa itu yang terjadi dengan hidung? Nah itu kadang di PON 2012 saya memang kalau itu mungkin kadang-kadang hal yang kita tidak tahu. Kita udah persiapan matang, tapi karena semua itu ya berhubungan dengan sang kuasa ya. Di saat saya udah persiapan, ternyata pada saat tanding yang diharapkan lain. Tidak sesuai rencana. Ya benar, tidak sesuai rencana. Udah teknik saya mau keluarkan, ternyata lawan lebih tahu kita, lebih pelajari. Akhirnya saya keluarkan teknik, lawan dia tendang ya jatuh saya. Jadi patah atau berdarah, Komandan? Oh, berdarah. Iya. Jadi itu dijahit? Ya, kalau saya ini disuruh operasi waktu itu untuk ambil tulang hidung ya. Cuma karena waktu itu saya pikir nggak usah, daripada nggak apa-apa hidung saya walaupun udah nggak mancung, udah nggak apa-apa, tetap ganteng. Setuju. Kalau Ambon kan pasti manis ya. Ya betul. Ya alhamdulillah ya, kita bela diri sih memang udah bersahabat dengan sakit. Bahkan suatu saat atlet saya bilang sampaikan ke atlet saya, di saat kita persiapan kemarin ada satu atlet saya putri, kemarin meraih medali emas. Dia itu orang kira dia udah nggak bisa tanding karena dia udah nggak 1 bulan menjelang SEA Games dia sempat cedera. Saya yang cuma bilang ke dia gitu, saya bilang kamu tidak ada kata lain gimana kamu bersahabat dengan sakitmu. Saya setiap hari udah kok sakit, saya udah nggak bisa tendang. Saya setiap hari gue bilang gimana kamu bersahabat dengan sakit itu. Banyak orang wah ini kayaknya dia berat nih nggak bisa tanding nih. Akhirnya saya setiap hari latihan saya post dia semangatnya, post dia. Alhamdulillah pada saat di SEA Games kemarin, wow bisa medali emas itu Mbak Grace. Di luar ekspektasi. Iya, saya sampai pengen nangis itu karena hampir 2 bulan itu saya temani itu atlet saya merasakan, waduh sakit mereka seperti apa. Bahkan Idul Fitri kemarin pun orang yang lain di Indonesia pada takbiran, kita di Cina pelatihan. Jadi hubungan antara pelatih dengan anak didiknya itu sudah seperti keluarga ya. Betul, ya? betul, Grace. Sakit sama-sama, bahagia sama-sama. Rasa bahagia sama-sama, betul. Tapi akhirnya sakit itu kerja keras yang dilaksanakan selama ini menuai hasil. Ya, Komandan. Alhamdulillah ya. Betul. Kata orang kerja keras tidak akan mengkhianati. Betul sekali. Jadi sudah berapa negara ini yang dikunjungi nih, Komandan? Kalau negara sih udah beberapa, udah banyak ya. Apalagi Asia sudah semua ya? Asia udah hampir semua kalau di Asia Tenggara ya. Kalau di Cina udah kayak orang bilang rumah ya? Kayak rumah kedua. Karena setiap kita persiapan SEA Games, Asian Games, kita pasti di sana 2 bulan 3 bulan kita latihan di sana. Jangan-jangan udah bisa bahasa Cina nih? Itian kata orang Cina, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa lah ya. Aduh, luar biasa. Jadi dari atlet bisa mengelilingi dunia ya, luar biasa Komandan. Terus rezeki juga mengikutin. Alhamdulillah rezeki mengikuti perhatian dari pemerintah, perhatian dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut juga luar biasa ke kita, sama pimpinan-pimpinan selalu pasti memperhatikan kita. Ya. Keluarga support ya Komandan ya? Alhamdulillah support sejauh ini, walaupun ditinggal alhamdulillah support. Jarang berarti bertemu keluarga? Ya selama ini ya jarang kita, tapi bukan jarang sih. Kalau selama saya di Indonesia sih kita harus sempatkan untuk berapa, kalau pulang setiap saya berapa seminggu sekali pulang itu untuk ketemu keluarga. Apalagi zaman sekarang kan teknologi sudah mempermudah. Nah kalau pekerjaan bagaimana? Alhamdulillah pekerjaan saya di Marinir, khususnya saya dinas di Menkaf, Komandan Resimen Kavaleri sangat support, beliau sangat mendukung saya sejauh ini, dan juga Komandan Pasmar 2 juga sangat support saya, memberi dukungan dan memberi kesempatan saya untuk membina atlet-atlet di lingkup Pasmar 2 juga. Alhamdulillah, jadi
dukungan itu penting bagi saya untuk saya berprestasi Ya. di luar. Terus mau sampai kapan ini di Wusu? Kalau saya buka di Wusu, saya akan selalu ngembang karena saya selain di pelatih, saya juga pengurus Wusu, PB Wusu Indonesia. Saya juga pengurus di salah satu bidang prestasi, pembinaan prestasi. Tapi di luar daripada Wusu, saya membina olahraga bela diri di Angkatan Laut. Dan wacana saya juga ke depan, saya akan dari tugas dari Komandan Kop juga, Komandan Kop Marinir, kita akan membuat buku khusus yaitu Marine Martial Art, yaitu berupa buku tentang olahraga bela diri gitu di Marinir seperti itu. Ya, Komandan ini pelatih teknis di Wusu. Wusu, benar. Bagaimana sih cara membangun atau membentuk mental juara bagi para anak didiknya? Nah, itu yang sangat sulit sebenarnya, harus kita bangun. Mental juara itu didapat dari proses latihan yang panjang. Gak semudah itu kita langsung juara, karena juara itu dibentuk dengan beberapa proses itu. Kadang kalah, gimana dia bangun lagi, seperti itu. Jadi selama saya jadi pelatih, saya membangun mental juara dengan memberi mereka motivasi, semangat. Di saat mereka jatuh semangatnya, bangun lagi. Bukan kita di saat dia kalah, kita kasih kata-kata yang membuat dia semakin down. Jadi justru kita bangun terus. Jadi mental juara dibangun di saat latihan dan pertandingan seperti itu. Jadi juara itu tidak instan ya, Komandan ya? Tidak instan. Perjalanannya jatuh bangun. Ya, juara itu bukan terlahir, tapi juara itu dibuat. Iya. Wah, Komandan ini luar biasa. Jadi atlet sudah 3 SEA Games ya, Komandan Ya, ya? kalau SEA Games, kalau saya jadi atlet, saya mau kalau SEA Games 1, tapi mau SEA Games yang di Malaysia, kelas saya tidak dipertingkan, jadinya saya tidak main. Tapi kalau untuk jadi pelatih, udah 3 SEA Games 3 nih, SEA Games Filipina, Vietnam, Kamboja, itu untuk jadi pelatih. Kalau untuk jadi atlet, saya di SEA Games Indonesia waktu itu, 2011. Kita menunggu atlet-atlet TNI Angkatan Laut binaannya Komandan bisa masuk di event internasional. Amin. Ya. Sehingga nanti ada regenerasi nih ya. Betul. Karena setelah saya pensiun 2016 sudah tidak lagi ada proyek yang di bela diri ya, khususnya Angkatan Laut yang bisa seperti saya ya. Kalau di cabang olahraga lain banyak, tapi kalau di bela diri susah. Maka itu saya punya keinginan cita-cita, saya harus ciptakan atlet dari Angkatan Laut untuk berprestasi di cabang olahraga bela diri. Apa aja, mau Muay Thai, Wusu, kickboxing, yang penting dia berprestasi di nasional internasional. Ya. Baik, Komandan, boleh diceritakan selain SEA Games, prestasi sebelumnya itu apa aja yang sudah diraih oleh anak didik dari pelatih Wusu? Kalau kita sebelum SEA Games kemarin kita ada single event ya. Bukan single event, multi event. Itu World University Game di Turki. Itu kita bisa dapat di nomor tarung itu dapat 2 medali emas di situ. Itu tahun 2022. Oke, sebelumnya itu SEA Games di Vietnam itu dapat 3 emas. 3 emas. Peraknya banyak, perunggunya banyak. Sebelum SEA Games yang di Jadi sebelum SEA Games Kamboja kita ada kejuaraan Turki. Oke. Terus habis kejuaraan SEA Games Vietnam. Habis kejuaraan sebelum itu juga kita ada beberapa single event banyak ya. Ada kejuaraan dunia di Amerika tapi khusus nomor seni. Terus ada kejuaraan dunia Wusu 2019 tapi masih jauh. Tapi yang ke depan lagi nih saya ini ada banyak kejuaraan yang akan saya ikuti. Asian Games, kejuaraan Martial Art Game di Abu Dhabi, terus kejuaraan dunia di Amerika dan World University Game di Cina lagi. Jadi tidak stop di SEA Games, masih akan banyak prestasi Ada, yang mau diukir ini ya, Komandan ya. Untuk di internasional. Oke. Ya, jadi Komandan boleh dong dikasih tips untuk para rekan-rekan yang ingin bergabung menjadi atlet Wusu. Apa ini pesannya? Kalau buat para prajurit TNI Angkatan Laut khususnya yang masih muda-muda yang ingin meraih prestasi, ayo kita raih prestasi dari cabur apa aja, bukan hanya dengan Wusu ya. Intinya harus berlatih yang maksimal, kita raih kesempatan yang ada, kita ikuti apa petunjuk dari kata pelatih.
dan kita bisa raih untuk berprestasi di event-event yang ada gitu. Jadi tetap semangat seperti itu. Alhamdulillah karena saya seorang prajurit ya, dididik gimana disiplin, gimana untuk tidak menyerah, pantang menyerah. Yang saya dapat dengan apa yang diajari di Korps Marinir TNI Angkatan Laut, spirit of the winner, spirit of fight, itu yang saya terapkan ke atlet-atlet saya. Selama mereka berlatih, ayo tidak ada kata menyerah, harus yang ada dalam pikiran gimana bertarung, gimana menang gitu. Masalah hasil serahkan aja pada Tuhan, seperti itu, Mbak Grace. Dan setiap latihan kadang saya kebetulan membuat yel-yel di tim saya. Jadi kita memakai yel-yel itu. Yel-yel yang saya dapat dari saya pendidikan di Marinir, di Angkatan Laut, saya pakai untuk membakar semangat atlet-atlet binaan saya. Boleh dikasih contoh, Komandan? Kayak di sana Ingat dulu. Ya, saya siapa kita? Nah, kita bilang Wusu Indonesia. Siapa kita? Wusu ini. Adakah Indonesia di dalammu? Ada. Itu dan selanjutnya. Itu membakar semangat mereka. Karena teknik sudah tidak ada masalah. Yang tinggal ada gimana memacu mereka untuk semangat juara seperti itu. Kedepan kan kita masih menghadapi banyak tantangan perlombaan. Komandan boleh kasih pesan lewat podcast ini untuk anak-anak didiknya? Ya, untuk atlet-atlet nasional ataupun atlet apa aja, ke depan nanti kita akan mengikuti berbagai macam event, ya seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan pernah puas, karena kalau di saat kita puas kita akan selesai, sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kita yang ada sekarang berlatih, berlatih dan berprestasi seperti itu. Kepada atlet Wusu Indonesia, ayo kita lebih berlatih lagi, tingkatkan prestasi kita agar Wusu Indonesia lebih dikenal di dunia. Kita udah berlatih sejauh ini, saya yakin atlet-atlet Wusu Indonesia bisa berprestasi lagi. Wusu Indonesia juara luar biasa. Baik pemirsa, demikian podcast kita dengan sosok yang menginspirasi dari atlet menjadi pelatih. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari bincang-bincang kita pada hari ini. Kita akhiri podcast Nevo Untold Story. Go, go, go!